Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Sukamil Raibani Fida, dan yang saya hormati kepada Miss Riwan dan Miss Nur selaku Kepala Madrasah MA MTS Al-Quran Raibani Fida, dan tak lupa juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan keluarga saya ada di rumah yang selalu mendukung saya dan teman-teman saya sayangi. Oke, perkenalkan, nama saya Niswatul Janati. Saya kelas 10 dari MA Al-Quran Raibani Fida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu pelajaran fisika tentang pemanasan fakta perubahan lingkungan dan pemanasan global. Yang pertama, jadi fakta perubahan lingkungan dan pemanasan global itu disebabkan oleh yang pertama itu ada peningkatan suhu permukaan air laut, yaitu peningkatan suhu dapat mempengaruhi populasi organisme laut dan menyebabkan kepunahan yang berpengaruh pada penyebaran spesies dan penyakit laut. Nah, jadi kalau air laut itu meningkat, suhu permukaan air laut itu meningkat, maka itu akan mengaruhi populasi yang ada di dalamnya, seperti ikan-ikan itu akan mati dan akan menyebarkan spesies yang lain, dan itu ikan-ikan itu dapat dengan mudah terkena penyakit laut. Oke, yang kedua itu ada menghilangkan salju abadi di pegunungan Puncak Jaya. Nah, peristiwa mencairnya es gletser itu berdampak pada kuantitas dan kualitas air di daerah tersebut, yaitu seperti perubahan debit air, suhu air, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misal menghilangnya salju abadi di puncak Gunung Jaya, itu berdampaknya itu pada kuantitas dan kualitas air di daerah tersebut itu akan banjir atau meluap, dan akan menyebabkan air itu meluap ke atas. Nah, yang ketiga itu ada mencairnya es di kutub itu dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi. Jadi kita kan mempunyai kutub itu kalau esnya mencair itu dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi. Jadi suhunya itu bisa saja kayak makin buruk gitu, dan suhunya itu tidak stabil. Yang keempat itu ada kenaikan permukaan air laut. Nah, kenaikan permukaan air laut itu adalah salah satu penyebabnya itu adalah mencairnya es di kutub. Dan kenaikan permukaan air laut itu seperti air limpasan pencairan, es itu akan meningkat, dan ketinggian permukaan laut serta pencairan es tentu akan bermuara di laut. Yang keenam itu ada El Nino Southern Oscillation, yaitu disingkat jadi ENSO, yaitu merupakan fenomena iklim di mana siklusasi atmosfer global itu berubah. Nah, akibatnya suhu permukaan air laut itu akan meningkat. Dan yang kedua itu ada El Nino yaitu peristiwa peningkatan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah itu di atas rata-rata. Dan normal suhu permukaan laut itu berpengaruh pada curah hujan yang cenderung berkurang. Nah, yang ketiga itu ada La Nina. La Nina itu adalah peristiwa menurunkan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata. Pengaruhnya itu adalah curah hujan semakin meningkat. Dan yang terakhir itu yang keempat ada netral. Netral merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya yaitu peristiwanya mendekati dua rata-rata, yaitu fenomena El Nino dan La Nina yang berdampak pada makhluk hidup. Nah, jadi kalau El Nino itu adalah peristiwa peningkatannya suhu. Nah, El Nino itu cenderung ke hujannya itu berkurang. Tapi kalau yang La Nina itu
peristiwa menurunkan suhu, seperti yaitu curah hujannya itu semakin tinggi atau meningkat. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.